Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya di video berikutnya untuk mata kuliah Matematika Teknik 2 ini pada pertemuan ke-8 ya setelah UTS hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Adapun pokok bahasan pada pertemuan ke-8 ini adalah fungsi limit dan kekontinuan. Fungsi limit, sebelum kita mempelajari fungsi kompleks, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu konsep topologi ya. Dimana konsep topologi itu maksudnya apa yang dimaksud, yang dimaksud dengan himpunan ya. Jadi kita membahas tentang himpunan. Kemudian apa yang dimaksud atau bagaimana operasi dari himpunan itu, yaitu seperti misalnya gabungan, irisan, penjumlahan, pengurangan beserta sifat-sifat dari pada himpunan ya. Nah, di sini satu lingkungan atau persekitaran ya. Persekitaran Z0 adalah himpunan semua titik Z yang terletak di dalam lingkaran yang berpusat di Z0 berjari-jari R, di mana R-nya lebih besar dari 0. Lalu ditulis N, EN buka kurung Z0, R ya, atau Z min Z0 lebih kecil dari R ya. Kemudian persekitaran tanpa Z0 adalah himpunan semua titik Z tidak sama dengan Z0 yang terletak di dalam lingkaran yang berpusat di Z0 berjari-jari R, R-nya lebih besar dari 0. Kemudian ditulis N bintang ya, buka kurung Z0, R atau Z min Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari R ya. Nah, di sini ada contoh N I,1 ya, atau ditulis Z min I lebih kecil dari 1. Nah, kita lihat gambar ini. Ya, lihat pada gambar 1 ini. Z min I lebih kecil dari 1. Nah, di sini I ininya 2I ya. Gambarnya seperti ini. Kemudian N bintang 0, A ya, 0, A, dimana Z min 0 itu adalah lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari A ya. Ini kita lihat gambar dari nomor 2 ya, gambarnya seperti itu. Jadi di sini lebih kecil dari A, lebih besar dari 0. Kemudian komplement, andaikan S suatu himpunan, maka komplement dari S ditulis S pangkat C atau S komplement ya. Jadi S pangkat C kecil ini maksudnya adalah S komplement, merupakan himpunan semua titik pada bidang Z yang tidak termasuk S ya. Jadi S komplement itu adalah tidak termasuk S. Nah, seperti ini contoh ya. Gambarkan A Z, di mana Z itu lebih kecil dari 1. Maka komplement daripada A itu adalah yang lebih besar dari 1 ya. Jadi A itu kan lebih kecil dari 1, berarti komplementnya selain A berarti lebih besar dari 1 ya. D itu adalah Z-nya lebih besar dari 2, lebih kecil dari 4. Nah, berarti B komplement atau selain B-nya adalah Z itu lebih kecil dari 2 dan Z-nya lebih besar dari 4 ya. Karena diketahui Z-nya lebih besar dari 2, berarti komplementnya lebih kecil dari 2 ya, yang bukan B-nya. Kemudian Z-nya ini lebih kecil dari 4, B-nya lebih kecil dari 4, maka B komplementnya yang lebih besarnya ya, yang bukan dari komplement B atau anggota B. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi kalau Z-nya lebih kecil dari 1, kita anggaplah Z ini adalah lebih dari 1 adalah A ya. Maka untuk A komplementnya adalah yang lebih besar dari 1 di atasnya. Ya. Nah, untuk gambar 2, Z lebih besar dari 2 tapi lebih kecil dari 4 ya. Jadi di sini kita ambil 2 ya. Ini 4. Nanti kita gambar itu ada B, itu adalah yang gambar hijau ini. Maka B komplementnya itu adalah, jadi untuk Z lebih besar dari 2 berarti B komplementnya lebih kecil dari 2 ya. Z-nya lebih kecil dari 4 berarti komplementnya Z-nya adalah lebih besar dari 4 ya. Maka B
komplemennya itu adalah di luar dari anggota B ya. Jika titik limit titik Z0 disebut titik limit dari himpunan S jika untuk setiap N ya bintang Z0 to ya, ini bacanya to, maka N bintang Z0 to itu irisan dari S tidak sama dengan psi ya. Jika Z0 bagian dari S, jadi ini bacanya to ya. Jika Z0 bagian dari S dan Z0 nya bukan titik limit, maka Z0 disebut titik terasing ya. Lalu titik batas titik Z0 disebut titik batas dari himpunan S jika untuk setiap N bintang Z0 to memuat suatu titik di S dan memuat suatu titik yang tidak di S ya. Sedangkan batas dari himpunan S adalah himpunan semua titik batas-batas dari S. 6. Interior dan eksterior. Titik Z0 disebut interior dari himpunan S jika ada N Z0 to sehingga N Z0 to bagian dari S. Titik yang bukan titik interior atau bukan titik batas disebut titik eksterior ya. Kemudian 7. Himpunan terbuka. Himpunan S disebut himpunan terbuka jika semua anggota S adalah titik interior S. Himpunan tertutup. Himpunan S disebut himpunan tertutup jika S memuat semua titik limitnya. 9. Himpunan terhubung. Himpunan terbuka S disebut terhubung jika setiap dua titik di S dapat dihubungkan oleh penggal garis yang seluruhnya terletak di S ya. 10. Daerah domain. Himpunan terbuka S yang terhubung disebut daerah domain. 11. Daerah tertutup. Daerah tertutup S adalah daerah terbuka digabung dengan batasnya. 12. Penutup dari himpunan S adalah himpunan S digabung dengan titik limitnya. Nah, di sini ada contoh ya. Z di mana Z itu lebih kecil dari 1 ya. Nah, ini jadi di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1 ya, maka A-nya itu adalah yang di hasil kuning. A adalah himpunan terbuka dan terhubung. Batas dari A adalah Z sama dengan 1. Sedangkan penutup dari A adalah Z di mana Z lebih kecil sama dengan 1. Lalu B diberikan B di mana B Z adalah lebih kecil dari 1 ya. Kemudian U-nya 0,1 ya, di sini adalah 1 1 1 1 ya. Nah, B adalah bukan himpunan terbuka dan juga bukan himpunan tertutup. Titik limit dari B adalah Z lebih kecil sama dengan 1. C diberikan C sama dengan Z di mana Z lebih besar sama dengan 2, maka gambarnya seperti ini ya di kotaknya. Maka titik interior C adalah Z, Z-nya lebih kecil dari 2 ya. Nah, demikianlah penjelasan saya di pertemuan 8 ini. Mudah-mudahan mahasiswa paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.